Kami sedang berada di desa Pedadang Hilir mengikuti pemakaman dari Bapak Kai. Ini lokasinya masih di tengah hutan. Lokasi yang masih asri. Masih dikelilingi oleh hutan. Sekitar 50 km dari kota kabupaten. Perjalanan menuju pemakaman dari salah satu anggota masyarakat Desa Baung Sengatak, Dusun Pedadang Hilir, dengan bergotong royong memandu. Ini itu jelu hita. Dulu bapak nomor pertanyaan depannya. Berhentian nih sa. Menuju pemakaman, menandu jenazah untuk ditempatkan di kuburan. Kita dulu ya. Nah, Bapak Ibu, gotong royong. Jam 11:10. Cara bergantian bapak-bapaknya mengangkut dengan keadaan yang sangat terbatas. Jalan menuju pemakaman. Inilah negeriku tercinta Indonesia, daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Serba hati-hati guys.
melewati jalan lumpur. Jalan salah satu desa Bawang Sengatap, Dusun Pedadang Hilir. So perintah ke kayu awak ano lubang ah. Dah ha? Melewati jalan berlumpur. Melewati dengan berpeluh. Ini. Oh ni. Ada air. Ah, iya alas pakai. Kali ni. Enggak, itu banyak air. Enggak di ini buah. Alas. Tidak, dia ditimba dulu. Enggak. Enggak ditimba dulu kan? Timba dulu ya. Airnya timba dulu, keringkan. Sama aja nanti taruh tikar Nah, itu tikar tetap langsung basah. dia tetap naik air. Situ ngembang. Biar. Hah? Biar gak bisa ditimbak. Itu ini kayu bah. Tambah batau ndai timbun. Tambah kayu bah biar itu. Kayu untuk palang-palang tuh dia duduk di itu bah. Ke bawah. Nanti dia basah. Bisa kasih alas. Musim hujan, pemakaman, penguburan dari salah satu anggota warga desa Sebawang Atap, Dusun Bongilir. Dusun Tengah Semanti. Kasih itu air. Masuk dalam tu. Kasih dalam. So, dalam tu. Apa itu kan tolong? Lewat. Tuhan setolong. Pergi hendaknya. Itu nanti setelah Oh ya. kalau sudah ini nanti taruhkan.
kita akan melanjutkan ibadah kita pada saat siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan ibadah ini. Kita naikkan satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. aku pun tahu ku Tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah menolong kami, memberkati kami dari rumah duka, dalam perjalanan dan boleh tiba di tempat peristirahatan terakhir orang tua kekasih kami Bapak Kai. Dan saat ini Tuhan kami akan masuk dalam ibadah pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami, jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memakamkan jenazah almarhum Bapak kekasih kita, saudara kasih kita Bapak Kai. Meskipun kita berduka cita karena maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikannya itu menghibur kita. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Karena yang binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan dosa ialah kematian. Tapi syukur kepada Allah oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara sekalian, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi bagaimana kita akan menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita senantiasa tetap percaya, berharap dan beriman sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita percaya bahwa pada akhirnya kita semua yang dipanggil, kita semua akan menuju tempat yang sama, yaitu surga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepadanya saudara kita yang dikasihi Bapak Kai, maka sekarang kita memakamkan jenazahnya. Yang dari debu kembali kepada debu. Tapi kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita May sukit nga kayo. Mulai ke tanah padat. Ada. Hai guys, inilah salah satu anak dari Pak Kai yang sudah menjadi hamba Tuhan dari salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia, dan pelayanannya berada di NTT dan tiba pulang ke Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Desa Baung Sengatap, Pedadang Hilir. Bapak ini berusia lanjut 75 tahun dipanggil Tuhan dan mempunyai anak 11 tahun. 11. 11 orang. Cucunya berapa, Pak? Cucunya 20. Cicit? Cicit 7. Iya, jadi sudah lanjut usia. Cucu yang paling tua ya? Iya. Dari Kak Kai. Kalau ini apa namanya alat ini? Ini kalau bahasa kampung tebung. Apa? Tebung. Tebung. Oh. Ini alat untuk apa? Waktu dia manang dulu. Oh. Kata orang kampung kalau orang manang kan barangnya dibawa, nggak boleh ditinggal dulu, dimusnah semua. Berarti Bapak ini waktu masa mudanya dukun, manang. Manang, Oh, bukan dukun, manang. manang. Iya. Berarti harus dibawa ke. Iya. Ini alat-alat. Iya, dapur sama pakaian. Mana? Bambu tuh. Ini Bu, alatnya Bu. Mm-mm. Oh, udah punya. Memang gitu kalau orang Ini salah satu alat terbuat dari bambu dari bambu. untuk manang dari Bapak Kai pada waktu masa mudanya. Bapak ini pada masa mudanya bisa manang atau boleh kami dibilang di sini mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit. Jadi inilah salah satu alatnya yang terbuat dari bambu sekitar 3 meter atau 2 meter lebih. Dan yang itu tadi disebut dengan dan ini salah satu alatnya, alat untuk dipakai sarana untuk mengobati orang sakit. Tapi setelah Bapak ini tua, sudah lanjut usia, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena anaknya juga ada salah satu dari anak Bapak Kai menjadi hamba Tuhan dari GPDI, salah satu organisasi gereja di Indonesia. Jadi beliau ini meninggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan semua benda-benda pusaka dari Bapak Kai itu diantar semua ke kubur bersama, dikuburkan di dalam tanahnya. Demikian liputan saya. Jangan lupa like and subscribe, tonton videonya, di share and comment, karena like and share itu, subscribe tidak bayar, gratis bagi semua teman-teman guys. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.